Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah teori manajemen. Ini pertemuan ke-10 kita. Kita akan membahas banyak sekali teori. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 teori gitu ya. Ini sengaja judulnya pun Burosana singkat-singkat. Supaya apa? Karena kalau nggak disingkat kayak gitu ya, itu nanti bisa panjang banget judulnya. Jadi kita akan membahas mengenai TRA atau Theory of Reason Action. Teori ini tuh ngomongin kenapa sih orang itu bisa berperilaku seperti itu, alasannya tuh seperti apa, kayak gitu kan ya. Terus juga membahas mengenai teori planned behavior, teori perilaku yang terencana. Kok bisa sih orang berperilaku kayak gitu ya. Itu ternyata ada teorinya. Terus ada juga teori of acceptance model. Teknologi acceptance model. Ini adalah teori bagaimana atau model bagaimana orang itu bisa menerima teknologi kayak gitu. Terus ada juga UTAUT gitu ya, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Jadi ini tuh pengembangan teori yang sebelumnya, teori TAM itu gitu ya, Technology of Acceptance Models. Ini pengembangannya jadi lebih rumit lagi daripada teori yang sebelumnya, faktor-faktornya lebih banyak kayak gitu. Terus kita juga membahas mengenai teori of service dominant logic. Kita juga membahas Resort Advantage Theory dan juga teori networking. Wow, banyak banget. Yuk kita mulai pembelajaran kita di teori manajemen pertemuan ke-10 ini. Teori yang pertama itu adalah Theory of Reason Action, namanya aja Reason Action. Reason itu alasan, action itu aksi gitu ya, tindakan gitu ya. Nah, berarti ini tuh teori yang mengatakan bahwa orang itu alasannya apa sih kalau melakukan sesuatu. Nah, di sini itu yang paling terakhir itu kan behavior ya, yang paling kanan kayak gitu. Behavior itu tindakan kayak gitu ya. Jadi orang kok bisa bertindak seperti itu tuh karena apa sih gitu kan? Nah, sebelumnya itu tuh yang di sebelah kirinya itu adalah behavior intention, keinginan untuk melakukan itu. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena dia ingin melakukan sesuatu itu, makanya dia melakukan itu. Nah, keinginan itu dipengaruhi oleh apa sih? Ada dua. Yang pertama adalah attitude, sikap gitu ya, sikap kita tuh seperti apa, dan yang lainnya itu adalah subjektif norma subjektif. Perusahaan akan bahas seperti ini. Jadi misalnya, taruhlah kasih contoh apa ya, sikap Brosana terhadap Indomie misalnya ya, Indomie gitu. Sikapnya seperti apa? Nah, sikap itu belum tindakan. Kalau dalam bahasa Indonesia, sikap itu kan kayaknya tindakan ya. Kalau ini tuh enggak, sikap itu masih bersifat kognitif. Sikap itu kayak gini, oh Indomie, enak, terus kemudian saya suka, bikin kenyang, suka lah kayak gitu. Nah, ngomongin like and dislike, suka nggak suka, itu namanya sikap gitu. Terus kemudian dari sikap itu menimbulkan keinginan, oh karena saya itu merasa bahwa itu tuh saya suka dan itu tuh terasa enak, maka saya pengen makan Indomie, baru pengen. Nah, rasa keinginan itu yang memicu tindakan jadi tindakan kayak gitu ya, perilaku, akhirnya beneran makan Indomie kayak gitu. Nah, itu kalau dari attitude. Nah, berikutnya adalah subjektif norma subjektifnya. Misalnya masih Indomie. Orang-orang di sekitar saya itu tuh nggak makan Indomie misalnya. Maka saya nggak pengen makan Indomie. Maka tindakannya adalah saya nggak makan Indomie gitu. Karena orang-orang di sekitar. Jadi subjektif norm itu adalah orang-orang sekitar. Kalau misalnya orang sekitar nih, pada suka Indomie semuanya gitu kan, makanya pengen makan Indomie, pengen intention. Nah, terus kemudian makan Indomie. Jadi subjektif norm itu adalah norma yang berlaku di sekitarnya, itu juga berpengaruh. Jadi orang melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh dua hal, sikap dia terhadap sesuatu itu dan sikap orang-orang yang lain ada di sekitar situ tuh normanya seperti apa, kayak gitu. Teori kedua itu adalah pengembangan dari teori yang sebelumnya, teori reason action. Jadi teori reason action keluar dulu gitu ya, baru setelah itu dikembangkan menjadi teori planned behavior. Nah, kalau tadi kan cuma attitude and subjective norm aja, gitu kan, yang berpengaruh pada intention dan berpengaruh akhirnya pada perilaku atau behavior. Kalau ini ditambah
behavior control. Jadi yang diterima dia itu seperti apa? Misalnya saya nggak suka Indomie gitu ya, orang-orang di itu attitude gitu ya. Terus subjektif orang-orang di sekitar saya juga nggak makan Indomie gitu. Terus habis itu proses behavior control. Saya kalau makan Indomie yang saya terima nih, kalau saya makan Indomie perut saya itu mules kayak gitu. Nah, akhirnya intentionnya itu tuh saya nggak pengen makan Indomie. Kalau udah nggak pengen, nggak ada keinginan, intention, maka perilaku yang keluar adalah saya nggak makan Indomie. Kira-kira kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Misalnya saya makan buah gitu ya. Attitude saya misalnya positif nih. Buah itu baik untuk kesehatan gitu kan, subjektif norm, orang-orang di sekitar saya juga merasa bahwa buah itu baik untuk kesehatan orang-orang di sekitar ya. Terus habis itu proses behavior kalau iya saya kalau makan buah juga badan saya lebih seger dan nggak dehidrasi. Kalau puasa makan buah jadi sahurnya itu makan buah itu ya pas sahur, nah nanti tuh lebih kayak nggak dehidrasi gitu pas siang-siang. Makanya tercipta intention ya, saya jadi pengen makan buah. Akhirnya apa? Mengaruh ke behaviornya iya saya makan buah gitu karena perilakunya jadinya makan buah. Berikutnya adalah teknologi of acceptance model atau TAM. Ini tuh teori yang kayak gini loh. Jadi teknologi tahu ya, teknologi acceptance penerimaan model-model. Jadi ini model tentang penerimaan teknologi. Jadi orang itu kok bisa menerima teknologi, misalnya ada fintech nih kemarin tahun 2000 berapa 2010 yang mulai marak fintech kayak gitu ya. Orang gimana sih penerimaan mereka kayak gitu. Nah, itu tuh kok bisa mereka akhirnya pada pakai fintech gitu kan. Nah, itu gimana ceritanya gitu, dipengaruhi oleh apa. Nah, itu teori yang membahas tentang itu. Setiap ada teknologi baru, terus kalian pengen mengujinya tentang penerimaan orang-orang terhadap teknologi baru, itu pakai teori TAM. Jadi, itu tuh awalnya, kita mulai dari sebelah kiri, itu tuh dipengaruhi oleh external variabel eksternal. Nah, variabel eksternal itu akan berpengaruh pada yang pertama usefulness, perceived usefulness. Jadi penerimaan tentang kegunaan dari barang itu gitu ya. Oh, ini tuh bermanfaat untuk saya gitu ya. Misalnya fintech, iya kalau bayar-bayar jadi sekarang lebih mudah kalau pakai fintech kayak gitu-gitu. Terus juga berpengaruh ke perceive is to use. Jadi kemudahan dalam menggunakan itu. Iya, jadi mudah sekarang pakai HP kalau bayar-bayar, nggak usah pakai uang, nggak usah ngambil ke ATM dan lain sebagainya. Jadi kegunaan sama kemudahan itu tuh yang mempengaruhi seseorang untuk bersikap. Nah, attitude kan, bersikap. Oh iya, pakai fintech itu baik. Kan tadi like and dislike itu kan ngomongin tentang sikap kan ya. Nah, terus akhirnya ngomongin ke berpengaruh ke behavior intention. Jadi pengen pakai gitu kan, pengen pakai fintech dan pada akhirnya dia pakai fintech beneran gitu. Jadi ini mirip sih teorinya, cuman ini ke lebih ke penerimaan pada teknologi kayak gitu. Dan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kemudahan dan juga kegunaan. Berikutnya ini adalah UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Ini tuh pengembangan dari teori yang sebelumnya, teori TAM tadi, teknologi acceptance model kayak gitu ya. Ini tuh banyak faktornya. Jadi kalau tadi tuh cuman kegunaan sama kemudahan kayak gitu. Kalau ini tuh banyak faktornya. Jadi ini tuh juga dipengaruhi, orang itu pengen pakai teknologi itu dipengaruhi oleh performance ekspektansi. Jadi harapan dari performanya itu tuh bagus apa enggak gitu ya. Terus ekspektasi effort yang dikeluarkan, upaya yang diupayakan itu seperti apa, sebesar apa gitu ya. Kemudian social influence, pengaruh sosial gitu ya dari orang-orang itu tuh seperti apa. Terus kemudian juga facilitating condition. Jadi kondisi dari fasilitas tersebut itu apa. Dan itu nanti masih dimoderasi oleh banyak faktor. Usia gitu ya, age. Tentunya kalau misalnya fintech gitu ya, itu kalau ke generasi milenial ya mereka pasti akan semakin suka gitu ya, semakin kuat gitu. Variabel itu tuh berpengaruh. Tapi kalau golongan orang-orang tua kayaknya enggak kayak gitu deh gitu ya. Orang tua kayaknya nggak suka deh sesuatu yang berbau teknologi, apalagi mereka merasa rempot kayak gitu ya, rempong kayak gitu. Terus gender laki-laki dan perempuan gitu ya, itu juga kadang berpengaruh. Pengalaman orang yang udah biasa pakai teknologi gitu ya, sama orang yang belum itu juga pasti beda gitu ya. Terus voluntariness of use,
kebersediaan dia untuk menggunakan itu juga berpengaruh pada dia tuh pengen atau enggak pada akhirnya pakai teknologi itu. Nah, tadi perusahaan contoh teknologinya itu fintech misalnya. Kalian bisa dengan nanti penelitian dengan teknologi-teknologi yang lainnya juga tentunya. Ini adalah teori service dominant logic atau SD gitu ya, SD logic gitu, sering disingkat-singkat kayak gitu. Teori ini ngomongin tentang apa sih? Jadi, service dominant logic atau SD logic itu merubah paradigma yang semula berfokus pada sumber daya berwujud, kemudian menjadi aplikasi sumber daya yang tidak berwujud dan dinamis. Ini sering banget juga dipakai di pemasaran, di marketing itu tuh banyak. Kalau dulu itu fokusnya pemasaran itu di sesuatu yang masih berwujud, menentukan lokasi yang paling tepat, apa dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya yang berwujud. Tapi kemudian saat ini dunia kan semakin berkembang ya, jadi fokusnya itu udah beralih. Kemarin Bu Rosana baca artikel atau apa ya, lupa Bu Rosana ada di mana gitu tentang marketing bahwa pemasaran is dead, and karena pemasaran itu saat ini sudah apa ya, strategi pemasaran dan lain sebagainya itu udah ketinggalan karena sekarang itu yang banyak bekerja itu dengan pemasaran digital dan lain sebagainya itu reviewnya orang, word of mouth atau pembicaraan di sosial media itu menjadi pemicu untuk orang membeli sesuatu kayak gitu. Jadi udah bukan lagi hal-hal yang bersifat fisik lagi, tapi sekarang yang paling berpengaruh adalah review dari orang lain dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini juga seperti itu. Kalau mau beli barang gitu kan, saat ini belinya pasti keseringnya online kayak gitu, pasti akan nyari-nyari dulu review orang itu seperti apa. Bahkan ketika kemarin Bu Rosana misalnya beli handphone kayak gitu, handphonenya ini gitu ya, Bu Rosana belinya offline, datang ke toko, tapi Bu Rosana pasti akan searching-searching dulu ini tuh fiturnya apa, review orang yang pakai ini tuh seperti apa dan lain sebagainya. Ternyata seperti itu gitu ya. Pemasaran yang ditawarkan orang itu tuh sekarang sudah bukan menjadi hal yang utama. Semuanya bergeser. Begitu juga dengan service dominant logic ini gitu ya. Dulu servisnya ke sumber daya yang berwujud, sekarang udah bergeser gitu. Sumber daya service dominant logic itu menawarkan orientasi baru yang dapat diaplikasikan untuk semua penawaran pemasaran. Melihat pemasaran bukan sekedar consumer oriented, melainkan consumer centric. Jadi pusatnya itu ada di konsumen, yang berarti bekerja sama dan belajar dari konsumen untuk beradaptasi secara individual dan memahami kebutuhan mereka yang dinamis. Jadi sekarang itu bukan berorientasi pada konsumen, tapi konsumen sentrik, yang itu tuh kita harus belajar dari konsumen itu tuh seperti apa, supaya kita tuh bisa beradaptasi, terus mengetahui kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Yang kebutuhan itu tentunya dinamis, seperti yang Bu Rosana ceritain tadi. Berikutnya yang ini adalah Resource Advantage Theory. Jadi Resource Advantage Theory atau RAT ini, kalau kita mau nilai sumber daya bagi perusahaan gitu ya, itu tuh dinilai dari potensinya. Potensi untuk menghasilkan diferensiasi kompetitif dan juga nilai untuk customer-nya itu tuh seperti apa. Jadi kalau kita mau melihat perusahaan gitu ya, sumber dayanya, itu ngelihat dari potensinya itu seperti apa. Nah, ini ada bagannya, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada societal resource atau sumber daya sosial, di sebelah kanan itu societal institution, institusi sosialnya seperti itu, terus di tengah-tengah itu ada 3 hal yang dilihat gitu kan, sebagai potensinya. Yang pertama adalah potensi resource-nya itu seperti apa, sumber dayanya seperti apa. Dia punya comparative advantages nggak? Punya keunggulan komparatif nggak? Dia punya parity atau keseimbangan nggak? Dia punya comparative disadvantages nggak? Jadi kalau kelemahan yang komparatif kayak gitu, dia punya nggak dibandingkan yang lainnya? Terus kita juga ngelihat market position-nya, posisi pasarnya itu seperti apa. Dia punya competitive advantages nggak? Punya keunggulan kompetitif nggak? Dia punya keseimbangan nggak? Dia punya kelemahan yang kompetitif nggak? Kayak gitu. Terus dilihat juga dari kinerja keuangannya atau financial performance-nya. Superior, inferior, atau seimbang. Kayak gitu. Nah, itu nanti dilihat dari situnya.
Berikutnya adalah teori networking atau teori jaringan, bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi ini adalah teori yang mempelajari satu set teknik untuk menganalisis grafik. Jadi ada beberapa artikel-artikel, ada beberapa penelitian-penelitian yang menggunakan teori networking ini kayak bibliometrik ya kalau nggak salah, itu juga kita mempelajari sebuah term kayak gitu, kemudian nanti kata itu tuh seperti apa gitu, berkaitan dengan apa gitu, dan lain sebagainya gitu. Itu ada beberapa itu yang terkait dengan marketing, yang terkait dengan sumber daya manusia, itu yang banyak menjadi topik pembicaraan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang grafik. Kenapa sih ini menarik? Menariknya apa kayak gitu kan? Menariknya adalah karena mereka itu sebenarnya membentuk signifikan struktur khusus domain, atau karena mereka itu berkontribusi signifikan terhadap properti grafik. Jadi kalau ada satu garis itu, sebenarnya itu tuh satu hal dengan satu hal yang lain itu tuh turut berkontribusi dalam satu hal itu kayak gitu. Jadi itu tuh ada menariknya, ada kaitan-kaitannya gitu. Nah, itu adalah kenapa kita mempelajari grafik-grafik, garis-garis kayak gitu. Nah, seperti itu. Dan di sebelah kanan itu Bu Rosana kasih contoh gitu ya. Ini bisnis di bioteknologi industri di US itu tuh seperti itu. Nah, terus menganalisis tentang hal itu tuh seperti apa, terus dibahas di sebuah artikel, di sebuah penelitian. Kira-kira kayak gitu jenis-jenis penelitiannya. Jadi segitu aja pembahasan mengenai pertemuan kali ini, dan kita lanjutkan di kelas offline gitu ya untuk tanya jawab. Ya, silakan.